Halo guys, halo minasan, konnichiwa. Sekarang kita mau bahas cara belajar bahasa Jepang untuk pemula guys. Bahasa Jepang sendiri tuh ada 3 huruf guys, yaitu 3 hurufnya itu katakana, hiragana, dan kanji. Katakana itu sendiri tuh bahasa serapan bahasa asing seperti nama kita, bahasa Inggris yang gak ada bahasa Jepangnya, contohnya bahasa Inggris itu semuanya pakai katakana. Atau yang dua lagi huruf hiragana itu bahasa asli Jepang guys ya. Dan ada lagi kanji. Kalau kanji itu huruf Cina, juga bisa gimana ya, cara bacanya tuh bisa beda-beda dari Cina dan Jepang itu sendiri guys. Kalau kanji tuh kita untuk pemula sampingan dulu. Yang pertama itu katakana dan hiragana. Yang menurutku yang susah tuh agak katakana, karena katakana itu hurufnya agak mirip-mirip sih. Hiragana lebih mudah. Kalau kalian sendiri gimana guys? Dan huruf hiragana dan katakana itu adalah simbol gimana ya, kayak ada gambar-gambar sendiri lah. Nah, nanti kalian belajar aja di YouTube, banyak kok contoh-contohnya. Nanti kita aja cara belajar cara nulis katakana dan hiragana yang benar. Nanti ada di YouTube, atau nggak beli bukunya guys, bukunya ada sendiri. Dan kalian belajar bahasa Jepang tuh bisa dari anime yang suka anime nih, wibu terutama. Kalau nggak dari lagu Jepang atau film-film Jepang yang bukan yang itu ya, kalian ngeres yang lain, ada banyak film Jepang. Dan kalian tuh belajar pertama itu katakana, hiragana dulu, dan hafalin banyak kosakata bahasa Jepang. Dan selain itu ada dia namanya bumpo. Bumpo itu susunan kata guys. Susunan kata kayak kita nih, kita makan bersama dia gitu, itu kayak susunan gitu. Kalau di Jepang itu kebalikannya guys, berarti kayak kalau kita kan kata kerjanya kan di awal, kalau di bahasa Jepang itu katanya di akhir, itu yang bikin sulit. Kayak makan telur, kalau di Jepang telur makan gitu. Dan kalian tuh bisa belajar ya minimal tuh 30 menit lah sehari, atau sejam sehari, jangan banyak-banyak. Itu nanti hasilnya bisa sehari. Kalian konsisten aja, sehari itu berapa kotoba, 30 atau 50 kotoba lah. Besok kalau udah kotoba itu terasa udah hafal bener, besok ubah lagi 30 atau 50 kotoba. Tapi kalau kotoba itu belum hafal, kalian ulang aja terus, terasa kalian pas hafal gitu kotobanya. Nanti kalian belum hafal kotoba ini, udah pindah ke kotoba lain, itu sangat susah. Terus bumpunya juga hafalin ya, walaupun bumpu itu nggak terlalu penting ya, biar kalian tau lah bumpu yang orang Jepang ngomong, kayak walaupun ikura, kayak perubahan-perubahan, kayak tolong gitu, kayak naide jangan gitu, kayak berubah-ubahnya harus tahu juga. Terus lagu ini, iya bang Tama mudah ngomongnya, gini-gini, susah bang. Ya itulah, namanya belajar tuh nggak ada yang gampang guys. Kalau gampang namanya ya nggak ada usahanya. Namanya belajar bahasa yang bukan bahasa kita, itu susah. Apalagi kita belajar bahasa Inggris nih dari SD sampai SMA, apalagi yang di kuliah tuh ada bahasa Inggris nggak tahu kalau kuliah. Yang penting sampai SMA lah kalian belajar, belum tentu bisa karena kalian nggak serius. Kalau bahasa Jepang kalian 3 bulan 6 bulan, kalau serius bisa. Walaupun aku nih belajar nggak serius tapi dikit-dikit bisa gitu ya. Di sini tuh kalau magang, kalau bahasa Jepang nggak bisa nggak apa-apa, tapi ya masa magang nggak bisa bahasa Jepang ya auto lah kalau di sini. Apalagi di game guys, game itu keras, harus cekatan bahasa
nomor satu. Kerja harus cepet kan, kalau bahasanya kurang, gak cekatan, gak bisa kerja apalagi, udah pasti guys dibully orang sini guys, beneran. Kalau di Gemba itu bahasa nomor satu, kayak kita nih suruh itu ambil, kayak ambil paku, nggak ambil apa itu, nggak tahu bahasanya, kita di gini lagi tahu lah bahasa Gemba itu kayak gitu. Banyak orang yang dari LPK dari Indonesia tuh, kita bahasa kurang tapi udah berangkat, kayak di Gemba tuh yang penting berangkat di Tobi, apalagi di Tobi guys, keras dari tinggi tuh. Kalian apa nggak bahaya kalau kayak suruh ngepasin, kalian malah tarik, yang di atas jatuh tuh bahaya guys. Bahasa itu nomor satu, walaupun magang nggak, bahasa itu nggak penting, buku penting guys ya, karena di sini untuk mempermudahkan kita belajar. Dan iya bang, susah banget yang belajar bahasa. Iya dulu aku waktu awalnya susah guys, katakan Naira kan aja seminggu tuh belum hafal guys ya, seminggu 2 minggu ya belum terbiasa, belum lancar banget. Tapi kalau seiring dia semakin nulis terus banyakin nulis itu nanti juga apa ya, sekarang saya agak lupa, tapi nanti kalau baca kayak kita kan Hiragana, karena jarang nulis ya, lebih ke kerja terus, karena habis kerja itu pulang capek. Dan kalian kalau ingin benar pergi ke Jepang tuh belajar yang serius, dan bisa lewat YouTube lah, lihat YouTube itu kayak kan setiap iya gue saranin beli buku ini, kayak ini Minani Hongo, ada 1-2, yang pertama tuh 1 guys, kayak bab 1 bab 2. Kalau ini kejadiannya akan bahasa Jepang tuh ada NN, ada N5, N4, N3, N2, N1. N5 itu masih dasar, sama N4 tuh masih agak 50% kalian tahu, N3 itu hampir 70, N2 itu hampir bisa ngerti bahasa Jepang, walaupun kanjinya aja sih menurutku. Kanji itu ya kalau buat pemula tuh kanji nggak terlalu penting guys, nanti kalian kotobanya dulu kalau mau magang nih. Kalau mau TG kan ada TG magang engineering, dan ada lagi studi, bisa studi. Tapi karena aku ini magang guys, magang itu udah hampir setahun di sini guys ya, bahasa aja cukup bisa, walaupun kadang orang nyuruh ini aku itu agak, karena bahasa Gemba itu agak susah guys, agak susah, beda kayak bahasa yang lain. Terus kayak suruh gimana ya, kalau kalian tuh emang serius belajar sehari 30 menit atau 1 jam lah tiap harinya itu, dan pokoknya diulang-ulang terus sampai kalian bisa. Terus apalin kotoba yang banyak, kotobanya itu penting. Kotoba itu kosakata dalam bentuk bahasa Jepang guys, namanya kotoba yang banyak, minimal 50-30, kalau kurang ya 15,5 jam gitu. Kalian merasa udah hafal tuh pindah lagi, jangan kalian merasa udah hafal udah ganti bab apa kotoba yang lain, nanti kalian malah bisa pusing sendiri. Oh ya ini apa ya, kalau masih nggak tahu ya ulang lagi sampai hafal, nanti itu dengan sendirinya bisa. Dan banyakin latihan mendengar kayak anime lah. Di sini tuh bahasanya tuh Gemba itu kayak anime, sumpah. Rasain belajar di anime tuh kayak mirip gitu bahasanya daripada bahasa sopan. Kalau di LPK kan, kalau LPK aku nih belajarnya kan bahasanya sopan. Bahasanya sopan itu ya kurang di sini sopan. Tapi aku sehari-hari pakai bahasa sopan. Gak tahu kenapa. Kalau ini bentuknya ru, kayak bentuk biasa. Nanti kalau kalian udah belajar bahasa Jepang tahu bentuk-bentuk biasa, bentuk sopan gitu. Nah, kalian belajarnya harus rajin dan tiap hari belajar konsisten intinya. Oh iya bang, bahasa Jepang itu susah bang. Bang gimana bang? Gak bisa hafal bang. Makanya usaha. Ya awal-awal sama, saya kayak pertama bisa nggak ya belajar bahasa Jepang. Dan kalian kalau itu bisa belajar sendiri
lewat buku. Kalau mau beli buku lebih gratis lewat YouTube, hanya modal kuota. Tapi kan nggak bener gratis, tapi ya butuh modal. Masa ya minta gratisan, ya nggak mungkin. Ya lewat YouTube banyak belajar bahasa Jepang gitu. Nanti ada channelnya YouTube banyak gitu, kayak Sensei, dia belajarin katakana hiragana biar kalian mudah belajar bahasa Jepangnya. Banyak kok, lupa aku namanya. Biasanya aku belajarnya di YouTube sih, yang susah Bumpo tuh. Tapi kalau sama katakana hiragana awalan kayak kita bermudah, kayak ingat oh ya ini bentuknya ini kayak ini. Nah itu aja sih buat video kali ini, cara belajar bahasa Jepang untuk pemula guys. Dan jangan lupa pantengin jeruk, like dan subscribe, komen di channel saya Adi Pragesha bersama saya Tamagun guys. Dan saya akan menemani kalian. Yang ingin mau tanya silahkan link komentar di bawah ada. Nanti saya buatin video atau enggak DM aja di Diana Adi Pratama. Itu ada DM. Nggak ada TikToknya juga sih, di TikTok jarang buka, cuma bikin konten biasa. Dan pasti jangan lupa like dan subscribe. Minasan domo arigatou gozaimasu. Bye.